Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pertama Bapak ucapkan kepada kalian sudah mau bergabung dalam kegiatan belajar mengajar sejarah Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru di bab yang keempat tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri ke Indonesia. Di mana di bab ini kalian akan belajar untuk mengenal dan menjelaskan apa itu politik etis, bagaimana peranan pers, dan bagaimana bangkitnya nasionalisme. Baik, langsung saja mungkin ya di pertemuan kali ini. Sebelumnya Bapak ingatkan lagi untuk absen di e-learning ya untuk mengkonfirmasi kehadiran kalian dalam kegiatan belajar mengajar sekarang. Baik, langsung kita pelajari tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri ke Indonesia. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang bagaimana latar belakang dari Sumpah Pemuda. Jadi di bab ini ada 3 pembahasan pokok. Yang pertama yaitu latar belakang Sumpah Pemuda. Yang kedua, Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga itu tentang penguatan jati diri ke Indonesia. Nah, di pertemuan sekarang kita akan bahas tentang bagaimana latar belakang dari Sumpah Pemuda ini. Latar belakang Sumpah Pemuda. Ya. Latar belakang dari Sumpah Pemuda itu yang pertama adalah politik etis. Yang kedua adalah peranan pers, dan yang ketiga adalah bangkitnya semangat nasionalisme. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang latar belakang yang pertama, yaitu tentang politik etis. Nah, apa itu politik etis? Mungkin kalian pernah mempelajarinya dulu di tingkat MTS atau SMP tentang adanya sebuah kebijakan balas budi dari pemerintah kolonial bagi rakyat Indonesia. Dan kebijakan itu dikenal sebagai politik etis. Nah, kita akan bahas. Nah, apa yang melatar belakangi munculnya politik etis atau politis balas budi dari pemerintah kolonial? Yang pertama, itu adalah kesengsaraan rakyat. Jadi, di masa penjajahan kolonialisme Belanda, itu rakyat Indonesia sangat sengsara. Ya, baik dari zaman Dendels maupun sampai berakhirnya sistem tanam paksa pada tahun 1870, kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial itu selalu menyengsarakan rakyat. Padahal di satu sisi rakyat itu selalu memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial Belanda itu. Dengan kebijakannya, pemerintah kolonial itu menyengsarakan rakyat. Tapi di satu sisi, kesengsaraan rakyat itu justru menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Nah, akhirnya hal itu menyebabkan munculnya kritik dari para politikus dan intelektual di Hindia Belanda. Hindia Belanda ini maksudnya Indonesia. Karena pada waktu itu belum dikenal istilah Indonesia, maka Nusantara ini dikenal sebagai Hindia Belanda. Nah, munculnya kritik dari politikus dan intelektual itu yang akan mengakibatkan atau melatar belakangi lahirnya politik balas budi. Apa yang dikritik oleh para politikus dan kaum intelektual tersebut? Nah, para kaum politikus dan intelektual yang notabene merupakan bangsa Belanda juga, itu mengkritik pemerintah kolonial yang terlalu memeras rakyat.
Jadi muncul ketimpangan antara penjajah dengan rakyat yang dijajah, di mana penjajah itu hidup dengan kemewahan dan kemajuan, sedangkan rakyat di daerah jajahannya itu hidup dengan kesengsaraan, kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya. Padahal para penjajah itu bisa hidup enak, bisa hidup mewah, bisa hidup nyaman karena dari usaha rakyat di daerah jajahan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian melahirkan kritik. Nah, kritik-kritik dari kaum politikus dan intelektual ini disampaikan melalui beberapa media, baik itu media pers maupun melalui parlemen yang ada di Hindia Belanda dan yang ada di Eropa itu sendiri. Nah, kritik yang terus-menerus terhadap pemerintah kolonial dari kaum politikus dan intelektual akhirnya direspon dan akhirnya melahirkan apa yang dikenal sebagai politik balas budi atau politik etis. Poin apa saja yang ditekankan dalam politik balas budi dan politik etis itu bisa kita lihat. Nah, salah satu tokoh yang mencetuskan tuntutan adanya politik balas budi dari pemerintah kolonial kepada rakyat itu adalah Van de Venter. Nah, dalam kritikannya tersebut, Van de Venter mencoba untuk meminta perbaikan di 3 aspek kehidupan rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah kolonial. Apa saja itu? Menurut Van de Venter, pemerintah kolonial itu harus bertanggung jawab dalam 3 hal. Yang pertama, itu adalah irigasi. Yang pertama ini adalah irigasi, pengairan. Karena Van de Venter melihat bahwa rakyat di daerah jajahan hidup sengsara, hidup menderita. Di mana kebun-kebun milik rakyat itu banyak yang terbengkalai dan tidak terairi, sehingga tidak jarang menimbulkan bencana kelaparan di daerah jajahan, khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, Van de Venter menuntut kepada pemerintah kolonial untuk membangun irigasi atau pengairan yang berfungsi untuk mengairi perkebunan, persawahan milik rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, itu adalah menuntut adanya edukasi. Edukasi ini adalah pendidikan, di mana Van de Venter menuntut agar rakyat di daerah jajahan itu harus diberikan pendidikan, minimal baca tulis hitung lah. Nah, akhirnya edukasi dan pendidikan ini nanti akan sangat berdampak dan berpengaruh bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang ketiga, tuntutan dari Van de Venter itu adalah emigrasi, yaitu perpindahan penduduk. Di mana dalam emigrasi ini diharapkan bahwa penduduk-penduduk yang terpusat di Jawa, ya, itu dapat disebarkan di pulau-pulau yang ada di luar Pulau Jawa. Karena dari dulu Pulau Jawa itu sangat bermasalah dengan kepadatan penduduk, di mana mayoritas masyarakat itu ada di Pulau Jawa ini. Jadi Van de Venter ini meminta agar masyarakat di Pulau Jawa itu disebarkan ke luar Pulau Jawa, sehingga nanti akan memunculkan yang namanya pemerataan kesejahteraan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dampak dari politik etis? Nah, setelah kritik-kritik dari para politik dan kaum intelektual Belanda tersebut ditanggapi oleh pemerintah kolonial, akhirnya pemerintah kolonial atas seizin Ratu Belanda itu mulai mengeluarkan kebijakan yang disebut politik etis ini. Nah, dalam kebijakan politik etis ini, ya, dalam kebijakan politik etis ini banyak sekali dampak-dampak yang dirasakan oleh penduduk di Indonesia. Nah,
Walaupun dampak tersebut ada sisi positif maupun sisi negatifnya. Nah, dampak-dampak dari politik etis itu diantaranya yang pertama di bidang infrastruktur. Di bidang infrastruktur, mulai banyak dibangunnya jalur-jalur kereta api di Pulau Jawa dan Madura. Ini sebagai lanjutan dari politik pintu terbuka yang di materi sebelumnya kita pernah bahas. Lalu yang kedua, di bidang pertanian, mulai banyak dibangunnya irigasi-irigasi. Walaupun pada praktek kenyataan di lapangannya, irigasi-irigasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial itu banyak disalahgunakan. Disalahgunakan dalam artian irigasi yang ada itu bukan digunakan untuk mengairi perkebunan ataupun persawahan milik rakyat, melainkan banyak digunakan untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik swasta. Jadi tidak tepat sasaran, terjadi penyelewengan-penyelewengan. Jadi walaupun irigasi itu dibangun, tapi mayoritas yang menikmati irigasi itu adalah para pengusaha swasta maupun pemerintah kolonial itu sendiri. Rakyat sangat sedikit sekali mampu merasakan manfaat dari irigasi ini. Yang ketiga, di bidang kependudukan, emigrasi itu mulai banyak dilakukan, khususnya ke daerah Sumatera. Jadi masyarakat-masyarakat di Pulau Jawa banyak yang dibawa salah satunya ke Pulau Sumatera. Walaupun pada praktik kenyataannya ternyata emigrasi ini hanya sebagai kedok dari pengiriman tenaga kerja murah yang akan dipekerjakan di perkebunan-perkebunan milik swasta di Sumatera. Jadi banyak rakyat khususnya di Pulau Jawa yang dikirim dari Pulau Jawa ke Sumatera itu ternyata tujuannya untuk dijadikan tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan milik swasta di Sumatera. Rakyat dikirim ke Sumatera, dipaksa untuk bekerja membabat hutan yang akan dijadikan perkebunan milik pengusaha di Sumatera. Tentu dengan harga yang sangat murah. Itu dampak negatif. Kemudian di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan dampaknya ini mulai munculnya pendidikan gaya barat. Gaya barat ini maksudnya bagaimana, Pak? Gaya barat di sini maksudnya itu adalah sekolah. Karena kalau gaya tradisional itu dikenal dengan istilah pesantren. Nah, jadi pesantren. Jadi sebelum zaman politik etis ini, pendidikan itu masih terpaku pada pesantren. Kita hanya diajari membaca, menulis kitab-kitab. Tidak diajarkan tentang ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu alam, ataupun ilmu-ilmu modern. Tapi nanti ketika politik etis ini mulai diberlakukan, ya di bidang pendidikan, di Hindia Belanda mulai banyak didirikan yang namanya sekolah-sekolah. Walaupun sekolah-sekolah tersebut ya yang bagi rakyat pribumi itu sangat-sangat terbatas. Nah, dampak pendidikan pada masa politik etis. Nah, aspek pendidikan yang ada dalam politik etis inilah yang paling berdampak besar dari lahirnya Sumpah Pemuda. Kenapa demikian, Pak? Nah, karena pendidikan pada masa politik etis banyak melahirkan dampak-dampak yang positif. Pada awalnya, kenapa pemerintah kolonial menyetujui rakyatnya, ya rakyat di Hindia Belanda diberikan pendidikan? Padahal kalau kita berasumsi, tidak mungkin seorang penjajah menginginkan rakyat yang dijajahnya itu untuk menjadi pintar. Karena ya ditakutkan kalau rakyat sudah pintar itu akan melawan. Itu logikanya. Tetapi di awal abad ke-20, pendidikan itu pendidikan di Hindia Belanda itu menjadi sangat urgent atau menjadi sangat penting. Kenapa? Karena seiring perkembangan modernisme di Hindia Belanda, banyak aspek-aspek yang membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang terampil. Ya, tenaga-tenaga kerja terampil itu sangat terbatas di Hindia Belanda.
Jika mereka ingin mendapatkan tenaga kerja yang terampil, mereka harus mendapatkan dari luar negeri. Dan itu tentu memakan cost atau biaya yang tinggi. Maka, didirikannya sekolah-sekolah di Hindia Belanda oleh penjajah kolonial ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, ya, menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi murah. Jadi pemerintah kolonial tidak perlu harus mengimpor tenaga kerja dari luar negeri karena harganya mahal. Jadi pemerintah kolonial Hindia Belanda itu memanfaatkan ya sekelompok penduduk atau rakyat-rakyat Indonesia dari golongan-golongan bumi putra, ya baik itu berasal dari kalangan priai maupun rakyat biasa yang memiliki kecerdasan untuk disekolahkan. Nanti ketika sudah lulus sekolah, mereka akan dipekerjakan oleh pemerintah kolonial. Tentu dengan harga yang murah. Tuh. Maka pendidikan ini berdampak dengan adanya atau lahirnya tenaga-tenaga kerja yang terampil dan murah dari kalangan bumi putra di Indonesia. Nah, dampak yang kedua ini adalah munculnya priai-priai baru atau golongan-golongan intelektual. Jadi kalau kalian lihat, ya, kalian lihat di sini ada foto dari mahasiswa Stovia. Stovia itu adalah kampus atau universitas kedokteran yang ada di Jawa. Gedungnya itu tempatnya itu ada di Jakarta yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran UI. Nah, di gambar ini adalah para bumi-bumi putra, ya, masyarakat rakyat asli Indonesia yang disekolahkan oleh pemerintah kolonial di Stovia, di sekolah kedokteran yang didirikan oleh kolonial. Nanti mereka diajarkan tentang ilmu-ilmu kedokteran di sekolah tersebut. Setelah lulus, mereka akan berprofesi sebagai dokter untuk mengobati ya siapa saja yang sakit di Hindia Belanda. Tentu dengan harga yang murah. Karena jika harus mengimpor dokter dari luar negeri, itu tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Dan pemerintah kolonial tidak mau, karena rugi. Akhirnya mereka memilih untuk menyekolahkan rakyat-rakyat Indonesia ya, yang memiliki kualifikasi tertentu untuk kemudian dijadikan tenaga kerja yang terampil tetapi murah. Nah, ternyata dampak pendidikan tersebut itu nanti akan menjadi bumerang bagi pemerintah kolonial. Karena nanti ternyata walaupun ya mereka disekolahkan oleh Belanda, tetapi dalam jiwa dan dalam dirinya itu rasa benci terhadap penjajah itu masih sangat besar, bahkan semakin besar. Dan mereka, kaum-kaum intelektual ini, priai-priai baru ini, akhirnya bercita-cita untuk memerdekakan Indonesia dengan gerakan-gerakannya sendiri. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang ada, ya, yang sekolah di Stovia ini salah satu contohnya misalnya ini berasal dari bermacam-macam daerah. Sehingga walaupun berasal dari bermacam-macam daerah, ya mereka memiliki kesamaan yaitu dijajah oleh Belanda. Sehingga dalam perkumpulan tersebut mereka akhirnya merasa memiliki nasib yang sama, memiliki musuh yang sama, akhirnya di situ mulai muncul identitas baru yang disebut identitas, misalnya identitas kebangsaan, karena mereka sama golongan bumi putra. Akhirnya nanti dari sinilah muncullah ya ide untuk mendirikan yang namanya atau melakukan Kongres Pemuda yang diantaranya di dalamnya itu adalah Sumpah Pemuda. Nah, mungkin itu ya pembahasan kita kali ini tentang bagaimana latar belakang Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu politik etis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.